Hari ini kita akan membahas uji Kruskal-Wallis. Jadi, sedikit sejarah terkait uji ini. Uji ini dikembangkan oleh para ahli yang dinamakan Kruskal dan Wallis, sehingga dinamakan Kruskal-Wallis test. Uji ini cukup lama ya, dikembangkan pada tahun 1952. Kemudian nama mereka digabung dan akhirnya nama ini dijadikanlah untuk nama uji ini. Kruskal-Wallis merupakan salah satu uji dalam non-parametrik, sehingga perlu kita ketahui artinya Kruskal-Wallis merupakan sebuah uji yang bebas distribusi dan akan digunakan ketika Anda tidak bisa menegakkan asumsi ANOVA. Seperti yang kita ketahui, ANOVA itu akan kita lakukan jika memang sampel kita itu atau data kita terdistribusi normal, kemudian varian kita homogen ya. Kemudian di sini independent variable kita atau kelompoknya atau grupnya itu terdiri dari 3 atau lebih, jadi sama dengan ANOVA 1Y ya. Kemudian juga tidak mensyaratkan asumsi apapun Kruskal-Wallis test ini, dan sama seperti seluruh uji non-parametrik, uji Kruskal-Wallis pun tidak sekuat uji ANOVA. Kemudian mungkin bentuk hipotesis antara ANOVA dengan Kruskal-Wallis itu hampir mirip ya. Jadi di sini ada contoh null hipotesis atau hipotesis nullnya mengasumsikan bahwa sampel berasal dari populasi yang sama. Sedangkan alternatif hipotesisnya mengasumsikan bahwa sampel datang dari populasi yang berbeda. Nah, di sini ada contoh pertanyaan di mana mungkin kasus ini bisa diselesaikan menggunakan Kruskal-Wallis. Yang pertama adalah apakah skor antara tiap tingkat sekolah pada SMA itu berbeda ya, bukan tingkat sekolah tapi tingkat kelas. Kemudian apakah strategi pemasaran itu berdampak pada daya beli para konsumen ya. Di sini nanti akan saya tuliskan rumusnya setelah ini. Ini adalah formula dari uji Kruskal-Wallis kita. Kemudian informasi tambahan juga buat Anda, uji Kruskal-Wallis ini banyak digunakan untuk desain penelitian rancangan acak lengkap atau biasa kita kenal dengan RAL. Nah, di sini walaupun dia statistik dan parametrik, tetap ada asumsi standar seperti skala data dan lain-lain ya. Jadi di sini non parametrik dan parametrik itu tetap termasuk statik inferensial. Sehingga asumsi yang pertama adalah data merupakan hasil dari contoh acak yang berasal dari populasi yang tidak diketahui dan acak random ya. Jadi semua uji statistik inferensial itu seharusnya digunakan pada penelitian yang melibatkan sampel yang diperoleh secara acak. Yang kedua adalah kedua contoh saling bebas, artinya ada populasi 1, populasi 2, populasi 3, itu adalah populasi-populasi yang saling tidak berhubungan. Kemudian peubah acaknya bersifat kontinu, artinya apa? Tadi misalnya saya bilang bahwa saya ingin mengetahui perbedaan skor antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketika ujian, maka tadi skornya berbentuk numerik atau kontinu. Kemudian skala pengukuran minimal ordinal. Yang ordinal tadi apa? Nah, ordinal tadi itu adalah ukuran grupnya. Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3. Berarti ada tingkatan. Kemudian ini adalah
prosedurnya saya bacakan singkat, Anda juga bisa membaca di bukunya Sigal halaman 230 ya. Di situ ada penjelasannya, ada rumusnya juga. Rumusnya tidak jauh berbeda dari sumber yang sekarang sedang saya gunakan. Kemudian pada saat nanti Anda mengerjakan contoh soal, mohon mengikuti prosedur pada halaman 232. Ini akan melatih Anda untuk berpikir secara sistematis dan struktur. Nah, di sini ada rumusnya ya, H sama dengan 12 dibagi N dikali N ditambah 1, di mana penjumlahan RI kuadrat dibagi N ke I dikurang 3 dikali N tambah 1. Dalam hal ini, R ke I adalah jumlah peringkat untuk contoh ke I. NI adalah jumlah pengamatan pada contoh ke I, dan N adalah total pengamatan. Jika nanti terdapat angka kembar, maka statistik uji perlu dikoreksi dengan faktor 1 dikurang sigma T dibagi N pangkat 3 dikurang N. Dalam hal ini, T adalah T pangkat 3 dikurang T. Nah, maka nanti akan ada rumus koreksinya. Tapi yang hari ini akan kita contohkan adalah rumus tanpa tis ya, atau tanpa angka kembar. Oke, untuk memudahkan pemahaman Anda terkait penyelesaiannya, ini ada contoh soal. Ini tadi masih ada satu hal yang belum saya sampaikan ya. Jadi krus kolowalis ini pun nanti hasil hitungnya akan dibandingkan dengan tabel chi square atau chi kuadrat ya. Nah, di sini adalah salah satu kasus yang paling sering menggunakan uji krus kolowalis. Jadi di sini sebuah laboratorium pada Fakultas Farmasi ya itu melakukan uji coba terkait serotonin otak. Nah, di sini dilakukan pada 3 kelompok sampel kita, yakni anak tikus. Nah, di sini ada grup kontrol, ada grup LSD 0,5 mg per kilogram, ada grup UML atau methyldilisergic acid butansklamid 0,5 mg per kilogram juga ya. Nah, di sini ingin diketahui apakah ada perbedaan serotonin cerebral dan ekstracerebral pada tikus pada tiap kelompok ini. Nah, di sini kita menggunakan alfanya 5%. Di sini saya akan menggunakan bantuan Excel untuk perhitungannya karena kita akan memberikan ranking juga. Ya, di sini kita bisa masukkan nilai, kemudian sebelah kolomnya ada peringkat. Di sini sudah saya masukkan seperti pada tabel contoh kasus tadi, ada kontrol, LSD, dan UML. Nah, pemberian peringkatnya adalah kita menggabungkan semua kelompok sehingga saya menggunakan 2 sheet. Nah, di sheet yang pertama itu kenapa saya kelompokkan seperti ini, supaya saya akan memudahkan ketika saya menjumlahkan R kontrol, R LSD, dan R UML. Tetapi untuk memudahkan kita memberikan ranking, saya juga menggunakan bantuan Excel. Saya menggunakan bantuan feature sort and filter. Kita bisa meranking atau mengurutkan dulu angkanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian nanti juga kelompoknya otomatis akan ikut terubah ya. Nah, kita bisa lihat bahwa nilainya sudah berurutan, ini 263, 294, 309, sampai seterusnya. Kemudian bisa Anda lihat bahwa rankingnya saya berikan 1, 2, 3. Nah, terdapat angka kembar nih. Pada kasus kelima, ke-6, 325, 325.
4 dan 5, sehingga kita biarkan dulu, jadi kita berikan ranking saja seperti pada seharusnya, tetapi nanti saya akan buatkan lagi kolom tambahan di sebelahnya, ranking revisi ya, saya akan berikan nama ranking revisi, sehingga nanti di sini kita seperti ini, rankingnya yang kembar terdapat pada 2 angka, maka 4 tambah 5 dibagi 2. Demikian juga ini ada 340, sebanyak 1, 2, 3, 4, maka 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 4. Nah, begitu juga seterusnya ketika Anda menemukan ranking yang kembar. Selanjutnya, saya akan memasukkan nilai R control, R LCD, dan RUML. Ini adalah hasil peringkat kita. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan, itu pada bagian kelompoknya, ketika saya sudah selesai merankingkan di sebelah paling kanan itu, maka nanti kelompoknya saya sort and filter lagi dari small to larger, sehingga nanti saya tahu bahwa oh ini kelompok 1 rankingnya sekian, kelompok 2 rankingnya sekian, kemudian pada sheet pertama saya tinggal kopas, kemudian R control, RLSD, dan RUML saya tinggal tinggal summary, dan ini hasilnya. Jadi ada 203,5, 80, dan 94,5. Kita tinggal masukkan ke dalam formulanya saja. Sebenarnya kita juga bisa menghitung secara manual. Kita emang lebih enak jika menggunakan bantuan manual ya, kertas, pulpen gitu. Nah, di sini saya juga tetap dibantu oleh Excel. Jadi tadi kan ada RI kuadrat dibagi N ke I, artinya R control itu akan dibagi dengan banyaknya tikus dalam grup tadi. Nah, di sini cara memunculkan angka 11, 8, dan 8 ini, caranya adalah sama dengan count, kemudian Anda blok dari kelompok kontrol pertama sampai akhir, sehingga akan muncul 11, 8, dan 8. Selanjutnya, Anda hitung dulu R control dibagi N ke I, artinya 41,412,25 bagi 11, 6.400 bagi 8, 8.930 dibagi 8. Kemudian semua hasil ditambahkan hasilnya ini. Selanjutnya, ini adalah hasil dari 12 dibagi 27 dikali 28 ya, 27 tambah 1. Kemudian 84 ini adalah hasil dari 27 tambah 1 dikali 3. Ya, nanti Anda tinggal 0,015 dikali 56 akan 1,031 dikurang 84, hasilnya 6,17.